Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena kita dipilih oleh Allah untuk bisa istiqomah ngaji ya. Terus kita berusaha untuk istiqomah ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika hari Nabi itu wafat, sekitar Nabi wafat itu sekitar waktu duha gitu ya. Setelah beberapa hari beliau sakit, maka di hari Senin Rabiul Awal Nabi dinyatakan wafat. Kaum muslimin saat itu tidak percaya ya, seolah-olah apa? Ini merupakan kabar yang bohong saja gitu ya. Kenapa begitu? Karena paginya itu subuh Nabi kelihatan lebih segar ya. Kalau sebelumnya kan memang Nabi itu sakit ya, tapi hari itu Nabi kelihatan segar ketika subuh. Bahkan Nabi ikut sholat berjamaah di masjid ya. Ikut sholat berjamaah di masjid. Memang yang jadi imam waktu itu adalah Abu Bakar, sedangkan Nabi menjadi makmum. Nah, karena dikabarkan wafat seperti itu, Umar bin Khattab itu tidak percaya sama sekali ya. Kenapa kok Umar bin Khattab tidak percaya? Karena Umar bin Khattab itu sangat mencintai Nabi ya. Sangat mencintai Nabi. Jadi seakan-akan dia itu tidak terima kalau Nabi itu dinyatakan wafat. Maka dia masuk ke dalam rumah Nabi maksud saya. Nah, setelah itu dia melihat kalau Nabi itu tidak bergerak sama sekali dan wajahnya menampakkan seperti orang yang sudah wafat. Tapi Umar segera bilang bahwa Nabi tidak meninggal ini, tapi Nabi hanya pingsan saja. Sebentar lagi akan siuman. Dia bilang begitu. Maka sahabat Nabi yang dekat dengan Umar, yaitu Mughirah radhiyallahu an, meyakinkan kepada Umar bahwa Nabi memang betul-betul sudah wafat. Tapi Umar langsung membentak Mughirah, engkau bohong. Lalu apa? Dia sambil menghunus pedangnya. Umar kan terkenal orang yang sangat galak gitu, orang yang sangat berani, dan tidak ada yang berani sama Umar ini. Maka Umar menghunus pedangnya, lalu dia pergi ke masjid. Dia bilang bahwa Nabi tidak meninggal. Barang siapa yang diantara kalian menyatakan Nabi itu meninggal, akan saya penggal lehernya. Umar luar biasa itu. Saking cintanya Umar kepada Nabi. Umar terus berkeliling ya di antara orang-orang itu sambil komat kamit, sambil dia bilang, siapa yang mengatakan Nabi itu meninggal, akan kupenggal lehernya. Terus seperti itu dia mondar-mandir ya, mengitari para sahabat waktu itu yang duduk, dan tidak ada yang berani berbicara kepada Umar karena Umar sedang emosional saat itu. Maka kemudian Abu Bakar ini sahabat utama Nabi dan mertuanya Nabi, ayahnya istri Nabi Aisyah, beliau datang dan langsung masuk ke kamarnya Nabi, ke rumahnya Nabi, lalu disingkapnya oleh Abu Bakar kain penutupnya Nabi itu, lalu dia mencium wajah Nabi ya. Lalu Abu Bakar berkata seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri ya, seperti bergumam gitu. Dia bilang, alangkah sedapnya di waktu engkau hidup. Maksudnya apa? Memandang Nabi itu Abu Bakar itu sangat senang ya, sangat merasa nikmat ya, karena apa? Wajahnya Nabi itu begitu teduh, bersih dan sebagainya ya.
Jadi Abu Bakar bilang, alangkah sedapnya di waktu engkau hidup, alangkah sedapnya pula waktu engkau meninggal. Jadi saat itu Abu Bakar sudah yakin kalau apa? Kalau Nabi itu sudah wafat. Lalu Abu Bakar segera pergi ke masjid, lalu beliau berusaha menenangkan kaum muslimin termasuk Umar bin Khattab. Abu Bakar berbisik kepada Umar, sabarlah wahai Umar. Tapi Umar tetap tidak menggubris apa yang dibicarakan oleh Abu Bakar. Dia tetap hati kecilnya itu ingin Nabi itu tetap hidup gitu, tetap hidup. Lalu Abu Bakar berpidato, tidak menghiraukan Umar. Begitu Abu Bakar mengucapkan salam, para sahabat mengalihkan perhatian dari Umar kepada Abu Bakar Sekarang para sahabat memperhatikan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata kepada para sahabat, saudara-saudaraku, barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa saat ini Muhammad sudah meninggal. Jadi Abu Bakar luar biasa. Dia katakan dulu, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah pada saat ini Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa menyembah Allah, ketahuilah Allah itu hidup selamanya dan tidak akan mati. Jadi Abu Bakar itu mengingatkan kepada para sahabat bahwa Nabi itu hanya seorang manusia yang suatu saat bisa saja meninggal. Lalu kalau Abu Bakar mengingatkan lagi bahwa kalau kita itu menyembah Allah, Allah itu tidak akan mati, hidup selamanya. Lalu Abu Bakar membaca Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rasul afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falayadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jadi ini Abu Bakar membaca Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 144. Artinya Muhammad itu adalah seorang rasul. Kalau seorang rasul berarti dia seorang manusia. Jadi Muhammad itu adalah seorang rasul. Ini Allah yang menyatakan kalau seorang rasul berarti seorang manusia. Sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul. Sebelum Nabi kan banyak rasul yang sudah wafat mendahului Nabi. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Ilyasa, Nabi Adam, Nabi Nuh dan sebagainya, banyak lagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, banyak lagi, ada 25 rasul. Nah, jadi sudah ada orang nabi-nabi yang sebelum Nabi, yang sebelum Rasulullah. Apakah jika dia wafat atau dibunuh? Ya Allah bertanya kepada kita, kepada manusia, apakah kalau Rasul itu wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Nah, itu. Jadi setelah kita itu berislam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sesuai Al-Quran dan hadis. Nah kalau Nabi wafat, Allah bertanya kepada kita, apakah kita akan berbalik ke belakang? Kita akan menjadi murtad, kembali kafir. Lalu kalimat lanjutannya, barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat sedikit pun kepada Allah. Jadi itu artinya apa? Allah itu tidak butuh kita. Allah tidak butuh keislaman kita. Kalau kita itu kafir, balik ke belakang setelah Nabi wafat, maka menurut Allah itu tidak akan memudaratkan sedikit pun. Tidak mungkin mengurangi kekuasaan Allah. Tidak mungkin mengurangi kebesaran Allah. Lalu lanjutan ayat ini, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi maksudnya apa? Allah akan masukkan kita ke dalam surga kalau kita ini termasuk orang yang bersyukur. Tidak kembali murtad. Mendengar ayat itu dibaca, Umar merasa seolah-olah ayat itu baru saja turun. Umar lupa bahwa ada ayat seperti ini. Quran surat 3 ayat 144 tadi.
Jadi begitu ini dibaca oleh Abu Bakar, maka Umar barulah sadar ya. Kedua kaki Umar itu mulai gemetar, lalu Umar jatuh tersungkur. Umar baru percaya bahwa Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Para sahabat yang semula percaya kepada Umar kalau Nabi itu hanya pingsan saja, maka setelah ayat itu dibaca oleh Abu Bakar, mereka menjadi sadar kalau Nabi Muhammad memang betul-betul sudah wafat. Hikmah apa yang bisa diambil dari kisah ini? Ada banyak sekali hikmah yang bisa diambil ya. Satu, Umar dan para sahabat sangat mencintai Nabi. Sangat mencintai Nabi, bahkan lebih mencintai Nabi dibandingkan dirinya sendiri. Cinta mereka kepada Nabi itu hanya kalah terhadap cintanya mereka kepada Allah. Jadi dari kisah ini mereka tidak ingin berpisah dari Nabi. Mereka ingin Nabi itu hidup selamanya. Yang kedua, orang yang sekelas Umar yang terkenal cerdas dan kritis hampir tidak mempercayai kepergian Nabi Muhammad. Padahal saat itu Abu Bakar termasuk orang yang sangat-sangat cerdas. Dan Abu Bakar itu sangat berhati-hati terhadap sesuatu amalan yang menyimpang. Saking hati-hatinya Umar bin Khattab pernah bilang gini, waktu Umar bin Khattab itu umroh, lalu beliau mau mencium Hajar Aswad, beliau bilang dengan keras agar umat Muhammad ke belakang Umar itu termasuk kita ini tidak syirik terhadap Hajar Aswad. Umar bilang begini, wahai Hajar Aswad, wahai batu hitam, aku tidak sudi menciummu. Andaikan aku tidak pernah melihat Nabi menciummu. Jadi karena ketaatan Umar kepada Nabi lah, karena Umar pernah melihat Nabi mencium Hajar Aswad, maka Umar mencium Hajar Aswad. Itu artinya apa? Kita itu harus berhati-hati terhadap sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi lalu kita lakukan. Nah, ini contohnya Umar bin Khattab sangat berhati-hati dan mendidik kita agar berhati-hati. Dia bilang apa tadi? Hai Hajar Aswad, saya tidak sudi menciummu. Wong kamu hanya batu hitam ini. Kalau saja aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, aku tidak sudi menciummu. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak saudara-saudara yang berkesempatan nanti berhaji, berumroh, apabila mau mencium Hajar Aswad berarti apa? Karena Nabi melakukannya. Jadi karena Nabi melakukannya. Dan apabila tidak bisa karena mengutamakan keselamatan, itu tidak masalah. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang ketiga yang bisa diambil dari kisah ini, bahwa Abu Bakar itu terbukti lebih bijak dibandingkan Umar. Lebih bijak dibandingkan Umar. Terbukti ya, ketika ada kabar kalau Nabi wafat, Abu Bakar lebih tenang dibandingkan Nabi ya. Umar itu gopoh, ingin membunuh orang, membentak-bentak orang. Tapi Abu Bakar tenang. Dengan tenang beliau masuk ke rumah Nabi, membuka kain penutupnya Nabi, lalu menciumnya dan memastikan kalau Nabi wafat. Setelah itu baru memberi pengumuman kepada para sahabat saat itu dan membacakan ayat Quran surat ketiga ayat 144 sehingga bisa menyadarkan Umar yang tadinya marah-marah, yang tadinya menghunus pedang. Jadi Abu Bakar terbukti lebih bijak. Makanya itu tepat sekali setelah Nabi wafat, Abu Bakar yang ditunjuk sebagai khalifah, bukan Umar ya. Umar nanti setelah Abu Bakar. Lalu yang kelima, secerdas apapun manusia bisa lebih dikendalikan emosinya. Contohnya Umar tadi. Umar itu sangat cerdas ya, sangat cerdas. Bahkan seringkali kalau Umar itu bertanya kepada Nabi, untuk menjawab pertanyaan Umar itu Nabi membutuhkan wahyu dari Allah. Setelah wahyu turun baru Nabi menjawab pertanyaan Umar. Itu saking cerdasnya Umar. Orang yang sekualitas itu saja bisa dikalahkan oleh emosinya. Bisa dikalahkan oleh emosinya. Sehingga
dia hilangkan rasio otaknya yang cerdas tadi, lebih mempercayai egonya, bahkan digoda oleh syaitan dan iblis agar dia tidak percaya kalau Nabi sudah wafat. Jadi mari kita hati-hati ya, orang sekelas Umar pun bisa ditipu oleh egonya sendiri, bisa ditipu oleh iblis, apalagi kita. Mari kita terus waspada, Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.